Ini kreatif sekali. Ada netizen yang mengkombinasikan, yang mengumpulkan ceramah dari Khabib yang kemudian dirasa menyimpang, atau bukan dirasa lagi, pasti menyimpang, tentang akidah, tentang tokoh-tokoh nasional, tentang hari kemerdekaan bahkan yang kita sedang rayakan hari ini, tadi sudah kita rayakan. Pertanyaan saya, ini bukan satu orang loh, termasuk di dalamnya ada Bahar Smith, ada Hanif Alatos, ada Pak Taufik Assegaf, ada Rizik Syihab, dan banyak lagi. Pertanyaan saya, apakah narasi yang sama yang disampaikan oleh berbeda Khabib ini itu suatu kebetulan? Ini penting. Gak mungkin ini suatu kebetulan menggunakan narasi bahkan kalimat yang sama. Ini pasti atas dasar perancangan dari klan mereka. Jangan-jangan sekali lagi mereka punya buku ajaran sejarah yang berbeda dengan faktanya, khusus ditujukan kepada mereka semua. Ini jangan sampai dibiarkan. Coba kita lihat dulu sama-sama nih. Menilainya dan berkomentar sesuai hati nurani Anda. Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Habib Usman pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat. Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat bangsa. Pengkhianat atau pejuang? Itu pengkhianat besar. Yang mengharamkan kita melawan Belanda justru itu Habib, yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Nggak ada fatwa Habib Usman yang mengharamkan jihad. Nggak ada, ya ikhwan. Jadi jangan terlalu naif, ditambah-tambahin, didramatisir. Seolah-olah Habib Usman nih dekat sama Belanda, dibayar Belanda, antek Belanda. Fitnah. Bahkan Habib Usman selama jadi mufti nggak mau terima gaji dari Belanda. Itu aja udah menunjukkan sikap, saudara. Ihtiyat, wara, nggak mau makan duit dari Belanda. Lalu kenapa jabatan muftinya diterima? Lihifdil ummah, liriayatil ummah, untuk menjaga maslahat umat Islam. Ba'lawi kalau bagi saya bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori jelas, juga DNA yang terakhir itu. Jadi saya tidak percaya. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah, ya. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Bahwasanya Pak Alawi nasabnya terputus, walaupun sedunia ngakuin, gua kagak bakal ngakuin. Lagian siapa yang minta pengakuan lu? Segala sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan menjadi nggak jelas. Tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia dari itu tahu kebenaran, kecuali karena banyak debat. Nanti sholat diperdebatkan. Kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi, karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu, bahwa ini loh yang dikatakan. Tidak ada tuh yang menjawab. Orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Cari siapa? Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh di kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia. Orang-orang yang memfitnah Ba'alwi, memfitnah Habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin segelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Kuliah berdaqiqah kulnadah makan hujan. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun,
Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia, beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bung Karno pulang dari Dalat dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik menarik antara pejuang. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno, ntar dulu. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi di rumah saya aja, bukan Habib, nggak ada Habib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Jadi Anda jangan berpikir nih habaib di Indonesia jasanya apa, banyak itu yang baru kecatat. Rasanya ndak ada tuh Habib-Habib waktu itu. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu, berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya, Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk, minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka, kan itu Jepang. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib, karena ala tariqatil habaib. Pada waktu berkumpulnya para ulama untuk menentukan bendera Indonesia ini yang pantas berwarna apa, maka Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus ini membuka kitab Sahih Bukhari, mengutip sabda Nabi, kemudian memberikan keputusan yang disepakatin oleh para ulama. Bendera Indonesia ini adalah merah putih. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berdarah-darah? Siapa yang mati-matian merdekakan negeri, saudara? Mereka habaib, mereka habaib. Iya, itu yang saya rasakan. Saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu, marwah bahwa nenek saya dilecehkan, dianggap pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun katanya. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun nggak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Bahwa seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Dalam keberagaman itu sama di depan Allah, takwanya aja. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Wah, itu doktrin itu. Oke, jelas nggak kira-kira? Jadi setiap apa yang mereka
kemudian minta ditunjukkan, nih buktinya ada. Termasuk ceramah-ceramah yang seolah ingin mengklaimkan bahwa mereka pasti dijamin masuk surga karena nasabnya. Ada kan yang ngomong kayak gitu? Ada. Selama terjaga nasabnya pasti akan selamat. Selama terjaga nasabnya. Ukuran masuk surga dan tidak itu nasab. Ada enggak? Oh ada, itu buktinya ada. Ya. Terus yang menarik urusan hari kemerdekaan itu atas dasar perjuangan habaib. Narasi itu sama disampaikan oleh Bahar Smith, disampaikan oleh Hanif Al-Tos, disampaikan oleh siapa lagi itu? Coba narasinya kok bisa sama? Masa negara tidak mau mengirimkan orang untuk melacak mereka punya buku ajar sejarah apa tidak? Mestinya turun. Ini soal harga diri bangsa. Saya sepakat terhadap apa yang disampaikan oleh Profesor. Ini soal harga diri bangsa. Leluhur-leluhur kita itu dihina-dinakan dengan menghapus seolah seluruh perjuangannya, darah, keringat, air mata, bahkan nyawanya. Coba tuh, fakta enggak yang kemudian selalu kita sampaikan? Fakta. Enggak, kita enggak fitnah kok. Dan itu baru yang viral, ya. Yang saya yakin dari kalian semua, mayoritas yang menonton ini mungkin sudah tahu. Tapi kenapa disatukan? Ya biar, oh ini nih, satu-satu. Ada ya netizen sampai mengumpulkan itu. Salah kalian sih, merasa mulia, merasa suci karena nasabnya. Akhirnya kan digugat oleh fakta, bukan oleh opini kita loh, digugat kalian ucapannya oleh fakta. Jadi kalian tuh rungkad oleh kalian sendiri. Kalian dengan ucapan-ucapan kalian sedang menggali kuburan kalian sendiri gitu. Sedang bunuh diri secara perlahan. Itu Jadi mohon please jangan frame kita sedang memfitnah, enggak. Itu sangat jelas sekali apa yang selalu mereka sampaikan, dan bukan 1-2 orang. Dan susah kita bayangkan ini sebuah kebetulan memakai narasi yang sama tentang sejarah Republik ini, khususnya Hanif Al-Tos dan yang lainnya. Narasinya kan sama, dan ini jangan dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!